ini menurut saya menarik untuk data practitioner di Indonesia karena pertama mereka kerja mereka dan tugas mereka itu menjadi lebih strategis. Mereka punya tanggung jawab di atas pertama governance data ini, dan kedua security data ini, dan ketiga kepercayaan di atas data ini. Kalau misalnya nggak ada Denodo, mungkin kita ibaratnya belanjanya kayak di Tanah Abang. Kita tahu nih mau beli apa, tapi kita harus cari satu-satu. Muter Bener. keliling blok A, blok E. Analoginya ya seperti Shopee, di mana kita nih nanti sebagai business user bisa langsung untuk mendapatkan data. Kaget, dan kaget itu in a good way, Oke. secara positif. In a good way, Itu karena berapa setianya tim Barca kepada solusinya Denodo. Oke. Nah, itu yang bikin saya kaget. Oh, karena saya juga selama ini udah 15 tahun ya mainnya di bidang IT ini. Iya, partner gitu. Tapi ini ada apapun yang berkaitan dengan data virtualization gitu ya, kalau di zaman kita ya ngomongnya selalu prioritizing Denodo gitu. Hai Sobat Berkawan, welcome back to Tech Talk Berka Podcast bersama saya Karen. Dan hari ini sangat spesial karena saya hari ini ditemani oleh seorang bintang tamu. Siapakah dia? Langsung aja kita perkenalan kali ya Pak. Oke. Silakan Pak. Iya, nama saya Zainal. Saya dari Denodo. Peran saya sebenarnya sebagai Enterprise Sales Director khusus untuk Asia Tenggara. Tapi fokusnya buat sekarang lebih kepada ya pasar yang pesat lah membangunnya seperti Indonesia. Gitu. Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar yang pesat. Iya, kalau kita ngomong Asia Tenggara, Indonesia itu pasar yang paling besar kan. Dan dari situ kebutuhan IT, kebutuhan data itu Indonesia itu wajib lah untuk vendor-vendor dan ke semua data player itu address market pasarnya Indonesia. I see. Tadi kita udah ngomong tentang marketnya di Indonesia dan tadi sudah saya singgung juga tentang Denodo. What is Denodo? Denodo itu apa sebenarnya? Oke. Jadi Denodo itu is a leader in apa yang kita namakan logical data management. Data management. Maksudnya apa? Oke, kalau logical data management, karena saya juga sebenarnya baru ya, saya bukan dari latar belakang atau backgroundnya big data. Saya lebih kepada marketing dan advertising. Nah, itu peran saya. Jadi waktu saya awal-awal join ikutan Denodo, saya juga jadi mikir logical data management itu apa sih? Logical data management intinya itu bertentangan dengan apa yang kita bilang physical data management. Jadi secara istilah dalam data management, dalam my shallow technical understanding lah, buat sekarang karena saya bukan orang teknis ya, is something yang nggak bikin duplikat dari sisi data. So it's zero copy, dan berarti nggak ada duplikat. Berarti is lightweight and very lightweight and elegant solution untuk mengelola data di enterprise. Tapi logical itu ya bertentangan dengan physical lah. I see. Berkaitan tadi seperti yang Pak Zainal sudah mention tentang data sendiri ya. Kalau di customer atau di calon-calon customer kita nih, tantangan mengenai data itu seperti apa sih Pak? Oke, dalam waktu pendek saya di Denodo ya, kurang lebih 4 bulan di Denodo. Tantangan yang sering kita lihat itu sebenarnya bukan dari jumlah atau datanya. Sebenarnya dari sisi data akses dan juga logistics untuk unlock value dari aset yang kita namakan data. Nah, kalau kita ngomong logistics ya, logistics itu kan terkait sama warehouse. Dan kita dalam data management punya data warehouse. Tapi dalam data warehouse itu kalau kita mikir dalam seumpamanya belanja. Mau belanja lebaran nih, kan? Kalau kita dibawa ke gedung,
pusing. Iya. Mau cari baju di sini, mau cari celana di sini, itu di mana ya? Harus manjat lah warehouse-nya gitu, gimana gedung-gedungnya gitu kan. Nah itu susah. Jadi harus kalau konsep warehouse itu is not fit for purpose untuk akses. Nah di situ Denodo membantu menghadapi tantangan data access ini dengan adanya lapisan logical dan juga lapisan semantik yang bisa mengorganisasi dan juga mendemokratisasikan data kepada dari data management team ke business user yang ada kebutuhan mereka. Jadi contoh, kalau business user itu mereka maunya aku mau laporan nih untuk mungkin untuk regulator atau untuk cuman sekadar revenue reporting. Harusnya pergi ke tim data. Tim IT biasanya. Pergi ke tim IT, pergi ke tim data. Nah, itu terus ada SLA-nya. Ada SLA-nya. Terus kadang-kadang butuh 1 minggu. Ada backlog-nya. Karena tim data juga ada service business user yang lain. Pasti. Sampai reportnya udah kesampaian ke business user, kemungkinan besar ya data itu enggak fresh lagi. Enggak fresh lagi, dan karena itu enggak fresh berarti ke semua decisioning atau keputusan yang diambil dan insights dari data itu, for lack of a better word, udah basi. Nah itu pertama. Jadi secara akses dan logistics itu tantangan yang paling besar yang Denodo mengharapkan kita barengan Berkah bisa bantuin merek-merek, organisasi dan enterprise dan perusahaan-perusahaan di Indonesia lah gitu. Jadi tadi tantangannya itu ada accessibility, terus logistiknya juga gitu ya. Soalnya mostly nih Pak, kalau saya datang ke customer, misalnya besok atau 2 hari lagi direktur mau minta data tentang penjualan gitu. Itu biasa kan untuk proses data itu kan harus ambil dari banyak source ya, banyak sumber. Itu yang buat kadang-kadang jadi lama gitu ya Pak. Dengan adanya Denodo ini, aksesibilitasnya seperti apa ya Pak? Jadi Denodo sebagai lapisan logical di atas sumber-sumber data, dan sumber data itu ada beberapa macam ya. Ada yang pertama mungkin data warehouse-nya. Terus kedua aplikasi-aplikasi mungkin SaaS yang dimiliki atau ownership-nya terjatuh kepada business user. Itu sumber data juga. Nah, kalau seandainya kalau tim itu butuh report, butuh laporan, mereka pergi ke tim data. Tim data harus ekstrak dari beberapa sumber ini, langsung ditransform dan langsung di loading ke data warehouse. Pas itu dibentuk di dalam data mart dan business user akses ke data mart. Nah, itu proses yang panjang. Kalau di Denodo dijadiin lapisan logical, kita bisa secara mudah dan secara lightweight mengambil, karena kita nggak storing datanya. Berarti nggak ada pemindahan data fisikal. Yang diambil berarti itu cuman views-nya doang. Views-nya atau metadata yang sering. Metadata dan untuk dibentuk untuk dijadiin views biar business user bisa ngakses. Nah, untuk saya, karena ini ya balik lagi ya kepada background saya. Saya ini bukan data engineer. Saya bukan data architect. Ya kalau mau ngomong teknis itu kurang lah. Jadi untuk kefahaman saya sendiri, saya bikin lebih simple. Coba untuk simplify konsep ini. Dan yang paling tertarik saya untuk ngejoin Denodo itu sebenarnya konsep yang kita bilang data marketplace. Pasar data. Kan? Nah, kalau pasar data mungkin yang dari paling gampang untuk kita sebagai konsumen cari istilahnya itu sebenarnya atau seumpamaannya Shopee. Nah, gampang. Dari situ itu yang buat saya tertarik kepada Denodo. Karena Denodo berpotensi untuk bantuin perusahaan-perusahaan di Indonesia, enterprise di Indonesia, dan juga kementerian dan public sector di Indonesia untuk membentuk Shopee pribadi mereka sendiri di dalam organisasi. Jadi kita bisa langsung akses ya Pak ya? Iya. Dari business usernya itu sendiri ya. Nah, ini menurut saya menarik untuk data practitioner di Indonesia, karena pertama kerja mereka dan tugas mereka itu menjadi lebih strategis. Mereka pemindahan tanggung jawab mereka itu diganti dari apa yang dinamakan, for lack of a better word, itu sebagai kuli data. Cuman untuk kerjain laporan aja. Sekarang mereka udah ubah. Kalau
kita pakai data marketplace, peran mereka sekarang udah jadi data product owner. Lebih strategis. Mereka punya tanggung jawab di atas pertama governance data ini, dan kedua security data ini, dan ketiga kepercayaan di atas data ini. Kalau kita shopping di Shopee, kita belanja di Shopee, kita mau tahu apakah sesuatu ini bisa kita beliin barang, bisa terpercaya nggak? Kita checkin review dulu. Nah, Denodo mirip gitu juga. Ada data quality-nya segala macam ya, Pak? Bukan berarti data quality itu dari secara definisi. Definisi, cataloging, dan juga bahasa yang dipakai antara business user, semuanya bisa konsisten. Nah, kalau Denodo, kita punya platform kita itu punya dua ya, environment yang main environments lah. Pertama itu yang dinamakan Denodo Studio. Di studio itu tempat mainnya data management team. Kalau dikasihin keumpamaannya di diibaratkannya Shopee-nya. Kalau Shopee itu kan ada Shopee for Merchants. Nah, di sana data management team. Nah, ini gue bentukin ini di mana sumber-sumber data aja, attributes-nya bisa digabung, dibentukin jadi data produk, terus dilemparkan di data marketplace. Terus, nah sekarang Denodo punya apa yang dinamakan data marketplace. Business user bisa login, mereka bikin discovery sendiri, segampang experience di Shopee. Apa yang kebutuhan mereka, dan mereka bisa bentuk untuk kebutuhan mereka sendiri tanpa ada dampak atau perubahan di sumber datanya. Good sih, Pak. Nah gitu. Jadi konsep data demokratisasi itu kadang-kadang kalau kita ngomong seperti high level konsep yang susah untuk jelimet gitu ya benar. Tapi kalau kita ngomong Shopee jadi lebih simple. Jadi lebih simple. Kita mau memudahkan akses untuk kebutuhan business user, dan ini ada dampak positif dan outcomes yang seperti decisioning, keputusan untuk mengembangkan bisnis dari sisi revenue, dari sisi cost efficiency, itu berdasarkan data yang terpercaya. Wow, menarik sekali nih teman-teman mengenai Denodo ini ya. Jadi tadi diibaratkan Denodo itu seperti Shopee gitu lah ya Pak. Kalau misalnya nggak ada Denodo, mungkin kita ibaratnya belanjanya kayak di Tanah Abang. Kita tahu nih mau beli apa, tapi kita harus cari satu-satu. Muter keliling blok A, blok F. Nah, seharian udah capek. Belum tentu ketemu juga. Betul, tapi dengan adanya Denodo ini disimplify semuanya. Jadi kita dengan business usernya bisa langsung mendapatkan dalam tanda kutip barang yang dia mau. Langsung aja misalnya cari keywords, misalnya barang A gitu, langsung bisa didapatkan ya Pak ya. Dan juga sekarang di zaman AI kan. Jadi kita itu Denodo bukan solusi AI, tapi Denodo memungkinkan AI yang lebih terpercaya. Dan kita juga punya kapabilitas AI sendiri di platform kita untuk memudahkan business user. Jadi nggak usah tahu SQL. Cuman pakai natural language doang. Pakai natural language udah bisa discovery data yang dibutuhkan. Menarik sekali. Kalau sekarang kan di mana-mana semuanya, bahkan dari handphone kita pun digalangkan AI, FOMO semua pengen ada AI, dan di Denodo pun juga tetap ada embed AI-nya ya Pak. Ada embed AI-nya sendiri. Kalau boleh tahu, kalau misalnya di AI perannya di Denodo itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan lebih rinci nggak? Jadi kalau kita balik lagi ya ke Denodo data marketplace, kita memungkinkan data management team untuk membentuk apa yang dinamakan data products. Data products itu fase pertama sebelum organisasi itu atau enterprise itu membentuk AI product. Karena ke depan AI product itu kalau berdasarkan data yang mungkin tidak lengkap, atau datanya salah, dan mungkin metadatanya kurang, dan definisinya itu nggak jelas. Kemungkinan besar hasil AI itu akan ada halusinasi. Kan kita sendiri dalam tiap hari ya masing-masing punya ChatGPT lah, kan masing-masing pakai Gemini, ada yang suka pakai Claude, kan Copilot segala macam. Kita tahu AI itu kalau ditanya jawaban dikasih dengan penuh
kepedean. Iya. PD-nya tinggi. Iya. Tapi harus dicek itu. Iya, Ya harus dicek, harus divalidasi Yes. dan mengikut knowledge kita sendiri kan, atau domain expertise kita sendiri. Hmm. Nah, kalau dari Denodo untuk memastiin bahwa hasil jawabannya itu atau decisioningnya itu dan AI produknya, pertama bisa secure. Kedua akan ada governance-nya. Seandainya ada perubahan bisa kita ngelihat di mana. Dan ketiga, kepercayaan, trusted AI. Sebelum itu semua bisa, harus fondasi datanya itu juga secure, govern, dan juga trusted dan dipercayai. Jadi Denodo mainnya di situ. Jadi dampak kita ke AI, ya sekarang semua vendor mungkin, oh kita bisa AI ini, kita bisa AI itu. Oke, Denodo kita punya kapabilitas AI kita di dalam platform. Tapi yang lebih besar itu sebenarnya data yang govern, secure, dan trusted, supaya AI-nya juga govern, secure, dan trusted. Oke, menarik sekali nih Pak Zainal diskusi kita kali ini ya. Jadi tadi teman-teman semuanya Denodo sudah dijelaskan ya bagaimana analoginya ya, seperti Shopee, di mana kita nih nanti sebagai business user bisa langsung untuk mendapatkan data atau barang yang kita inginkan, ditambah lagi dengan kemampuannya AI yang tadi pasti govern, trusted, dan satu lagi apa tadi Pak? Secure itu pasti paling penting, apalagi di enterprise level ya Pak. Oke. Terus saya mau dilanjutin tentang Berka dan Denodo juga pastinya. Kalau tadi Pak Zainal bilang kurang lebih baru 4 bulan ya Pak? Iya, kurang lebih 4 bulan di Denodo. Oke. Tapi kalau partnershipnya Berka dan Denodo itu almost 4 tahun kalau nggak salah, dari 2022 apa 23 ya. Itu sudah cukup lama Pak. Jadi memang kita berpartner dan cukup banyak customer existing yang dengan Berka pastinya. Udah pernah kenal tim teknis kita juga pastinya Pak ya. Oke, yang pertama yang bikin saya kaget, dan kaget itu in a good way. Secara positif. In a good way. Itu karena berapa setianya tim Berka kepada solusinya Denodo. Nah, itu yang bikin saya kaget. Oh, karena saya juga selama ini udah 15 tahun ya mainnya di bidang IT ini. Iya, partner gitu. Tapi ini tim teknis Berka seperti beneran passionate banget dengan solusi Denodo. Ini to be honest ya Pak Zainal, ini bukan karena ada Pak Zainal di sini teman-teman. Jadi kalau setiap kali saya ke customer dari tim consulting services DNA, timnya Pak Jimmy, itu pasti selalu kalau misalnya ada apapun yang berkaitan dengan data virtualization gitu ya, kalau di zaman kita ya ngomongnya, selalu prioritizing Denodo gitu. Jadi saya juga kaget. Jadi antara satu yang ingin saya tahu awal-awalnya, mau tahu nih kenapa si Mas Jimmy, Mas Ageng itu beneran nge-push banget Denodo. Itu bukan secara bukan karena commercial arrangement, karena mereka dari secara as a data management practitioner, mereka ngerasa this is something yang beneran deliver value, deliver outcomes kepada customer. Karena ya vendor yang mungkin dari barat ya, kita come and go. Yang akhirnya berdepan sama customer itu mitra-mitra kita, seperti Berka. Sama ada implementasinya lancar, penggunaan adopsi teknologi tersebut itu dimanfaat dengan sepenuhnya. Dan ketiga, bisa deliver outcome yang dijanjikan. Accountability-nya itu rata-rata jatuh di partner. Jadi saya amat hargai ini hubungan Denodo sama Berka. Karena iya kita punya teknologi yang canggih, but that is only mungkin setengah aja dari equation-nya, dari solusinya. Seperti yang kita ngomong tadi, Denodo itu govern, secure, dan trusted. Dan menurut saya trusted itu bukan cuma di teknologi. Trust sebenarnya dari human, people to people. Dan itu value dan expertise yang Berka bawa ke teknologi Denodo dalam menyampaikan solusi
untuk customer lah Yes, di Indonesia. so good Pak. Terima kasih juga untuk apresiasinya dari teman-teman Denodo. Karena memang nih Pak, aku yang tadi ku bilang, kalau misalnya ada kebutuhan tentang data or anything, pasti kayak coba di-assess dulu. Biasanya dari Pak Jimmy tuh selalu ngomong coba di-assess, tawarin Denodo. Selalu jadi yang top of mind ya gitu. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, Bapak Ibu semua nih, kalau misalnya yang lagi nonton nih di YouTube kita ingin tahu apa sih Denodo itu atau pengen coba, Mbak Karen boleh demo nggak atau boleh POC nggak? Boleh banget ya Pak. Pasti biar Kak tadi seperti yang Pak Zainal juga sudah mention, punya expertise yang luar biasa ya Pak. Iya, luar biasa. Dan most of all, end of the day, ini sebenarnya people business. People business. Dan ya semoga ada yang engage kita barengan, setuju dan sejalur. We are good people to do business with. Yes, gitu. Oke, siap. Ada kata-kata terakhir mungkin dari Pak Zainal buat teman-teman sobat berkawan? Oke, sebenarnya nggak ada, tapi secara mungkin inilah akhir kata ya. Pasar Indonesia itu sesuatu yang potensinya besar. Potensinya besar, tapi dalam potensinya juga ada kompleksitasnya. Pasti. Nah, tapi nggak seharusnya kompleksitas itu didampingi solusi yang berat. Kadang-kadang ada solusi yang simple, dan di situ mungkin tim Berkah dan tim Denodo bisa memudahkan atau simplify problems dan masalah yang dihadapi enterprise di Indonesia lah. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Zainal. Keep it simple. Jadi sobat berkawan semuanya, jangan lupa yang mau POC sekali lagi atau demo atau pengen tahu sih at least apa tuh Denodo, just contact with us. Ada di sini ya, di bawah sini ya. Di bawah sini. Boleh hubungi kita di kontak number di bawah. Oke, terima kasih banyak Pak Zainal for the comprehensive explanation. Kita jadi lebih tahu banyak tentang Denodo. Dan terima kasih juga pastinya untuk sobat berkawan yang udah nemenin kita dari tadi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.